139 ayat 13 dan 14 berkata, Engkau yang membentuk buah pinggangku dan menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu karena kejadian dan ajaib yang Kau perbuat. Thank you Lord Jesus. Kami bersyukur.
mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Mari bersama-sama saat ini kita menaikkan ucapan syukur kita buat Dia. Naikkan penyembahan. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Angkat pujian bagimu. Kami mengasihimu Tuhan. Kami mencintaimu.
Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap rencana-Mu yang begitu indah, yang begitu sempurna atas setiap kehidupan kami. Kami mau belajar untuk memahami setiap rencana Tuhan. Berkati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu pada saat ini, supaya telinga hati kami terbuka, kami semuanya boleh diberkati dan firman Tuhan boleh membawa kami semakin disempurnakan seluruh dengan kehendak-Mu. Kami siap Tuhan menerima berkat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kembali kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, saat ini akan saya sampaikan sebuah tema, memahami rencana Tuhan. Saya akan membacakan dari surat Yakobus pasal 4 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Sudah dikasih Tuhan, saya percaya penulis kitab Yakobus ini ingin mengajarkan kepada kita untuk kita selalu menyelaraskan setiap rencana kita kepada rencana Tuhan. Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Oleh sebab itu, manusia memiliki kemampuan untuk membuat sebuah rencana. Sebagaimana Allah punya rencana, manusia juga bisa membuat rencana. Akan tetapi dalam kehidupan kita di dunia ini, begitu banyak hal yang membuat setiap rencana kita menjauh daripada rencana Allah. Sebab kita ada di dalam dunia yang secara sistemik, kita semuanya di sekitar kita banyak sekali dosa-dosa yang ingin menjatuhkan kita, pencobaan yang datang untuk menjatuhkan kita, bahkan keinginan daging kita sendiri yang mempengaruhi setiap rencana kita sehingga tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Kita akan belajar saat ini ada 3 hal. Yang pertama, kita akan belajar tentang kesempurnaan rencana Allah. Firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 berkata demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sudah dikasih Tuhan, di sini Tuhan membuat sebuah perbedaan, sebuah perbedaan yang sangat nyata sekali antara langit dan bumi. Langit itu di atas, bumi itu di bawah. Nah, Tuhan ingin mengatakan kepada saudara dan saya bahwa rencana Tuhan itu seperti langit di atas dan rencana kita seperti bumi di bawah. Yang kadangkala jauh sekali rencana kita daripada rencana Tuhan, sangat berbeda sekali. Sebab itu dia juga mengatakan bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita, dan jalan Tuhan bukanlah jalan kita, karena jalannya berbeda. Tuhan itu di tempat yang kudus, di tempat yang tinggi, yang sempurna, segala yang terbaik rencananya buat kita. Tapi kadangkala kita menyadari kita punya rencana kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, karena dipengaruhi oleh segala sesuatu yang di sekitar kita, oleh dosa-dosa yang ada di sekitar kita. Yeremia 29 ayat 11 berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sudah dikasih Tuhan, saya percaya ini adalah isi hati Tuhan. Tuhan menetapkan rencana buat saudara dan saya itu bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kegagalan, bukan rancangan yang buruk buat saudara dan saya. Tapi Tuhan telah menetapkan sebuah rencana yang begitu indah, rencana yang terbaik. Dikatakan di sini rancangan damai sejahtera. Semua yang Tuhan maksudkan, kehendaki dan rencanakan buat saudara dan saya adalah untuk mendatangkan damai sejahtera, bukan untuk mendatangkan kecelakaan. Bahkan Ia memberikan kepada saudara dan saya hari depan yang penuh harapan. Sekalipun mungkin kondisi saat ini banyak orang yang merasa bahwa masa depannya suram karena kondisi pandemi COVID-19 ini, dan karena bahaya resesi yang sudah di depan mata. Begitu banyak orang yang mengalami kesulitan secara ekonomi. Tapi saudara dan saya, mari kita belajar untuk memegang janji Tuhan, bahwa rancangan Tuhan buat saudara dan saya adalah masa depan yang penuh harapan. Sebab itu kita pegang janji Tuhan. Walaupun apa yang terjadi, kesulitan yang kita alami saat ini, tapi pegang janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin.
Sudah dikasih Tuhan, ada sebuah kesaksian. Ada seorang anak laki-laki yang berambisi untuk menjadi jenderal, seorang tentara di angkatan darat. Anak itu pandai dan memiliki ciri-ciri fisik yang nyaris sempurna, sehingga menjadi alasan yang lebih daripada cukup untuk dia bisa diterima menjadi seorang tentara. Oleh sebab itu dia bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kelebihan yang dia miliki. Dan selalu berdoa agar suatu hari nanti rencananya akan digenapi oleh Tuhan dan cita-citanya akan terkabul. Tetapi sayang sekali saudara, ketika tiba saatnya baginya untuk bergabung di angkatan darat, menjadi seorang tentara, ia ditolak. Kenapa? Karena ia memiliki telapak kaki yang rata. Setelah berulang kali berusaha, ia kemudian melepaskan hasratnya untuk menjadi seorang tentara. Dan hal itu ia mempersalahkan Tuhan karena tidak menjawab doanya. Ia merasa seperti berada seorang diri dengan perasaan yang kalah dan kemudian rasa marah kepada Tuhan. Amarahnya ditujukan kepada Tuhan. Ia tahu bahwa Tuhan itu ada, namun Tuhan itu tidak adil. Ya. Ia tidak mempercayai Tuhan sebagai seorang sahabat, tetapi sebagai seorang tiran atau penguasa yang lalim. Ia tidak pernah lagi berdoa atau pergi ke gereja. Bahkan ketika orang menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka, ia mengejek dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang rumit yang akan membuat orang-orang percaya itu menjadi kebingungan, saudara. Akhirnya, singkat cerita, dia memutuskan untuk masuk ke perguruan tinggi dan menjadi dokter. Dan begitulah ia menjadi dokter, dan beberapa tahun kemudian ia menjadi seorang ahli bedah yang sangat handal. Ia menjadi seorang pelopor bedah yang berisiko tinggi, ya, di mana pasien yang tidak memiliki kemungkinan hidup lagi apabila tidak ditangani oleh tenaga bedah yang muda ini. Saudara, sekarang semua pasiennya memiliki kesempatan untuk suatu kehidupan yang baru. Selama bertahun-tahun ia telah menyelesaikan beribu-ribu operasi, menyelamatkan jiwa-jiwa, dan baik anak-anak maupun orang dewasa. Para orang tua dapat tinggal dengan anak-anaknya yang selamat dari berbagai sakit yang kronis. Juga ibu-ibu yang sakit parah bisa terselamatkan dan mendampingi anak-anaknya. Dan para ayah bisa kembali bersama dengan istri dan anak-anaknya karena pertolongan dokter ahli bedah ini. Saudara, pada satu hari ia menutup mata dan kemudian ia tertidur. Ternyata Tuhan membawa sang pemuda ini, dokter bedah yang ahli ini, untuk berjumpa dengan Tuhan. Pada saat itu hatinya masih penuh dengan kebencian, kemarahan, karena cita-citanya tidak pernah terwujud. Dan dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau tidak adil? Mengapa Engkau tidak jawab doaku? Mengapa Engkau tidak kabulkan cita-citaku? Terus kemudian Tuhan berkata, anak, pandanglah ke langit. Lihatlah, impianmu menjadi kenyataan. Di sana ia dapat melihat dirinya sebagai seorang anak laki-laki yang berdoa untuk bisa menjadi seorang tentara. Ia melihat dirinya masuk angkatan darat menjadi seorang prajurit. Di sana ia menjadi sombong dan ambisius karena posisinya, karena kedudukannya. Satu hari ia dipanggil untuk mengikuti peperangan yang pertama. Akan tetapi ia berada di camp garis depan. Dan apa yang terjadi, saudara? Sebuah bom jatuh dan membunuhnya. Ia dimasukkan dalam peti kayu dan dikirimkan kepada keluarganya. Semua ambisinya hancur berkeping-keping pada saat itu, dan orang tuanya menangis dan terus menangis. Lalu Tuhan berkata, sekarang lihatlah bagaimana rencanaku telah terpenuhi sekalipun kau tidak setuju. Sekali lagi ia memandang ke langit dan di sana ia memperhatikan kehidupannya. Hari demi hari dan berapa banyak jiwa yang telah diselamatkan.
Ia tersenyum di wajah pasiennya, ia melihat senyum di wajah pasiennya yang telah diselamatkan dari berbagai macam penyakit. Kemudian di antara pasiennya ia juga melihat impian seseorang yang ingin menjadi prajurit, tapi karena terbaring sakit sehingga impiannya itu menjadi tertunda. Ia melihat bagaimana dirinya menyelamatkan seorang anak tersebut sampai akhirnya kemudian dia sembuh dan menjadi seorang tentara, menjadi seorang prajurit ketika dewasa, bahkan menjadi seorang jenderal. Ia hanya bisa menjadi seorang jenderal karena diselamatkan oleh dokter bedah yang ahli ini, yang gagal menjadi tentara. Sampai di situ ia tahu bahwa ternyata Tuhan selalu bersamanya. Sekalipun cita-citanya untuk menjadi seorang tentara, seorang jenderal tidak pernah terwujud. Tapi Tuhan telah memakai dia untuk menjadi alatnya, menyelamatkan ribuan jiwa, dan memberikan pengharapan baru buat seorang anak muda, sehingga dia bisa menjadi tentara dan menjadi seorang jenderal. Saudara dikasihi Tuhan, itu merupakan sebuah ilustrasi bagaimana rencana Tuhan itu jauh lebih sempurna daripada rencana saudara dan saya. Oleh sebab itu dimanapun kita berada, kita punya rencana. Mari kita serahkan rencana kita pada rencana Tuhan dan tundukkan kepada rencana Tuhan yang terindah, yang terbaik buat saudara dan saya. Yang kedua, kita ingin belajar yaitu mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17 berkata, "Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Saudara, orang yang bodoh adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak hidup dalam rencana Tuhan. Orang yang bodoh bukan berarti bukan orang pinter, bukan berarti pelajarannya nilainya jelek, itu bukan orang bodoh. Menurut Alkitab, orang yang bodoh adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, orang yang tidak takut akan Tuhan, orang yang tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, itu disebut sebagai orang bodoh. Bahkan Amsal katakan sebagai orang yang bebal, yaitu orang yang dikasih nasihat tapi tidak mau melakukan. Bagaimana supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Yang pertama adalah melalui firman Tuhan. Mari kita terus membangun sebuah habit, kebiasaan setiap hari. Setiap hari kita diinspirasi oleh firman Tuhan, sehingga melalui firman Tuhan itu kita bisa mengerti rencana Tuhan buat saudara dan saya. Alkitab, firman Tuhan itu berisi semua rahasia tentang hidup kita. Ada banyak solusi Tuhan sediakan di sana, ada banyak hikmat ketika kita mengalami banyak masalah, di situ banyak sekali jalan keluar. Ada penghiburan, ada kekuatan, ada jalan kepada masa depan. Saudara, semuanya ada dalam firman Tuhan. Saya yakin semakin kita merenungkan firman Tuhan, semakin kita bisa memahami rencana Tuhan buat kita semuanya. Yang kedua, melalui doa dan penyembahan. Saudara, saya mau tanya buat saudara dan saya, dalam situasi yang masih berada di pandemi COVID-19 ini, pertanyaannya apakah saudara dan saya masih rutin berdoa dan menyembah Tuhan? Berapa atau kapan terakhir kali saudara dan saya menyembah Tuhan, berdoa? Saya yakin ketika seseorang ada dalam hadirat Tuhan, berdoa menyembah Tuhan, dia bisa mengerti isi hati Tuhan. Dia bisa merasakan bagaimana Tuhan mengasihinya dan bagaimana Tuhan memberikan rencananya buat kehidupan seseorang tersebut, saudara dan saya. Mari kita terus bangun, berdoa, menyembah Tuhan setiap hari. Yang berikutnya adalah melalui pengalaman hidup, saudara. Mari kita belajar. Ada pepatah mengatakan keledai tidak akan pernah jatuh ke lubang yang sama. Kalau saudara dan saya mungkin pernah gagal, jangan ulangi jalan yang menuju kegagalan. Tapi mari kita belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Dan kita belajar dari pengalaman hidup kita. Bagaimana Tuhan menuntun saudara, memberkati saudara sampai hari ini. Adalah Tuhan yang setia, yang akan terus menyertai saudara sampai akhir hidup saudara dan saya. Yang berikutnya adalah melalui karunia rohani. Saudara, saya percaya bahwa karunia rohani, karunia hikmat, karunia nubuat itu disediakan bagi setiap orang percaya. Jadi saya yakin di dalam gereja Tuhan
ada karunia rohani. Tujuannya apa? Supaya kita diberkati dan bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara mungkin dalam keadaan bimbang, dalam keadaan ragu akan setiap rencana saudara maupun untuk mengerti rencana Tuhan, datanglah kepada hamba Tuhan, datanglah kepada rekan-rekan di iCare, minta didoakan. Ya, minta sama-sama didukung supaya saudara dan saya boleh hidup dalam rencana Tuhan. Dan yang terakhir adalah melalui konfirmasi tubuh Kristus. Soalnya kita ada di sebuah komunitas gereja, orang percaya, di mana kita harus saling menguatkan. Dan seringkali rekan sepelayanan kita, rekan seiman kita memberi kita motivasi. Atau bukan motivasi, mungkin juga pernah menegur saudara dan saya. Kalau kita salah, kita ditegur. Ya, kalau ada sesuatu yang Tuhan mau bicara buat mereka, coba dengar. Itu berupa sebuah konfirmasi. Nah, oleh sebab itu saudara, mengerti kehendak Tuhan adalah merupakan sebuah proses. Kalau saudara semakin intim dengan Tuhan, semakin bergaul erat dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan menyatakan rencananya buat saudara dan saya. Sebuah ayat mengatakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Seberapa karib saudara dan saya dengan Tuhan. Saya percaya semakin kita mengenal isi hatinya, maka kita bisa mengerti rencana Tuhan buat saudara dan saya. Poin yang ketiga, yang terakhir adalah menyelaraskan rencana kita seturut dengan rencana Tuhan. Orang yang bijaksana adalah orang yang bisa menyelaraskan rencananya kepada rencana Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 2 berkata demikian, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali orang berkata bahwa umur saya masih panjang, saya masih muda, saya masih kuat, saya masih sehat. Sehingga kita merasa bahwa untuk bertobat, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mengikuti rencana Tuhan itu nanti saja. Saya mau bersenang-senang dulu. Saya mau menikmati masa ini dulu. Tapi saya mau katakan kepada saudara dan saya, tidak ada seorang pun yang tahu akhir hidupnya. Bisa besok, bisa lusa, bisa minggu depan atau bulan depan. Itu semua otoritas daripada Tuhan. Oleh sebab itu kitab Petrus ini berkata, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Mari kita mengerti bahwa sisa hidup kita ini kita tidak ngerti. Oleh sebab itu dalam waktu sisa ini mari kita hidup seturut dengan kehendak Allah. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, mungkin kita punya rencana hari-hari ini. Doakan, pergumulkan, serahkanlah kepada Tuhan. Dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah rencana kita membawa kita untuk memiliki persekutuan yang lebih intim dengan Tuhan? Kalau kita punya rencana dan membawa kita semakin jauh daripada Tuhan, saya yakin itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada sebuah kesaksian, saya punya seorang kenalan dari seorang pengusaha. Dia baru saja pensiun, mendapatkan uang yang pensiun yang banyak dari tempat kantornya dia bekerja. Dan dia berencana membuka sebuah kafe, di mana di kafe itu disediakan miras. Karena dia melihat bahwa ada di sebuah tempat lain kelihatannya bisnis kafe beberapa tahun lalu tuh sangat booming banget. Oleh sebab itu dia menyewa sebuah tempat, membeli sebuah properti peralatan semuanya untuk kafe saudara, tanpa bertanya kepada Tuhan. Ketika kafe mulai buka saudara, pertama rame, yang membuat seseorang ini semakin jauh dari Tuhan. Semakin tidak pernah berdoa, tidak pernah beribadah, tidak pernah ke gereja. Ya, tapi ramainya kafe mungkin hanya beberapa bulan saja. Setelah itu apa yang terjadi? Berlambat laun, omsetnya mulai menurun. Bahkan banyak masalah terjadi di situ. Seringkali dari pihak berwajib merahasia tempat itu karena disinyalir ada narkoba dan sebagainya. Banyak orang mencuri aset-aset kafe dan seterusnya, sampai akhirnya dia menjadi bangkrut dan rencananya semuanya hancur berantakan. Yang kedua, apakah rencana kita membawa kita semakin memiliki karakter dan sifat-sifat Tuhan? Kalau rencana saudara dan saya membawa kita semakin seperti dunia,
seperti iblis, seperti karakter daripada orang-orang duniawi, saya yakin rencana kita tidak seturut dengan rencana Tuhan. Oleh sebab itu, doakan sungguh-sungguh apakah rencana saudara dan saya membawa kita semakin memiliki hidup karakter Tuhan dalam hidup kita. Berikutnya, apakah rencana kita mendatangkan sukacita dan damai sejahtera? Kalau saudara punya rencana dan sudah tidak bisa menjalani dengan sukacita, dengan damai sejahtera, saudara ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada keraguan-raguan, saya yakin rencana yang saudara dan saya miliki tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau saudara serahkan pada Tuhan dan Tuhan bicara tentang rencananya, dan saudara mengikuti rencananya dan mendatangkan damai sejahtera buat saudara dan saya, itu rencana Tuhan. Dan yang terakhir, apakah rencana kita memuliakan Tuhan dan menjadi berkat buat orang lain? Kalau rencana kita tidak memuliakan Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau rencana kita tidak jadi berkat, tapi jadi batu sandungan buat orang lain, saya yakin itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Efesus 4 ayat 24, ayat yang terakhir. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saya yakin manusia yang baru adalah manusia yang bisa mengerti kehendak Allah dan mengerjakan kebenaran Allah di dalam kehidupannya sehari-hari. Ada sebuah kesaksian, saya menjumpai begitu banyak sekali di internet kesaksian-kesaksian yang mirip, di mana seseorang yang punya rencana, tapi Tuhan mengintervensi dan yang terjadi rencananya Tuhan. Ada seseorang yang bernama Frank Slasak. Ya, ia mempunyai sebuah impian untuk menjadi astronot. Ia mau terbang ke luar angkasa. Ia tidak memiliki gelar dan dia bukan pilot. Namun sesuatu pun bisa terjadi, saudara. Gedung Putih mengumumkan bahwa ia mencari warga biasa untuk ikut dalam sebuah penerbangan 51L kode pesawat ulang-alik Challengers. Dan warga itu adalah seorang guru. Dia adalah warga biasa, seorang guru. Hari itu ia mengirimkan surat lamaran ke Washington DC. Setiap hari ia berlari ke kotak pos, akhirnya datanglah amplop resmi yang berlogo NASA. Doanya terkabulkan. Ia lolos dalam penyisian pertama, dan itu benar-benar sesuatu yang luar biasa. Beberapa minggu berikutnya, perwujudan impiannya semakin dekat dengan NASA untuk mengadakan tes fisik dan mental. Begitu tes selesai, ia menunggu dan berdoa lagi. Ia tahu bahwa semakin dekat pada impiannya. Beberapa waktu kemudian, ia menerima panggilan untuk mengikuti program pelatihan astronot khusus di Kennedy Space Center. Dari 43.000 pelamar, kemudian jadi 10.000 orang, dan kini dia menjadi bagian dari 100 orang yang berkumpul untuk penilaian akhir. Ada simulator, ada uji klaustrofobi, latihan ketangkasan, percobaan mabuk udara. Siapakah di antara mereka yang bisa melewati ujian akhir ini? Dia berdoa, Tuhan, biarlah diriku yang terpilih. Itu doanya senantiasa. Lalu tibalah kabar yang menghancurkan itu terjadi. Ternyata NASA memilih orang lain, yaitu Christina McAuliffe. Dia merasa kalah dan hidupnya hancur. Dia mengalami depresi. Rasa percaya dirinya lenyap berganti dengan sebuah kemarahan kepada Tuhan. Dia mempertanyakan semuanya. Kenapa Tuhan? Kenapa bukan saya? Bagian saya mana yang kurang Tuhan? Mengapa aku diperlakukan kejam? Dia berpaling kepada ayahnya dan ayahnya berkata, semua terjadi karena sebuah alasan. Hari Selasa tanggal 28 Januari 1986, sekeluarganya berkumpul bersama teman-temannya untuk melihat peluncuran pesawat ulang-alik Challengers. Saat pesawat itu melewati menara landasan pacu, ia menantang impiannya untuk terakhir kalinya. Dia berkata, Tuhan, aku bersedia melakukan apapun agar berada di pesawat itu. Kenapa bukan aku, Tuhan? 73 detik kemudian, Tuhan menjawab semua pertanyaannya.
dan menghapus semua keraguannya saat pesawat ulang-alik Challenges meledak dan menewaskan semua penumpang. Dia teringat kata-kata ayahnya, semua terjadi karena suatu alasan. Ia tidak dipilih dalam penerbangan itu sekalipun sangat menginginkannya, karena Tuhan memiliki alasan lain untuk kehadirannya di bumi ini. Saudara dikasihi Tuhan, ketika saudara dan saya saat ini berada di sebuah situasi kondisi di mana tidak seperti yang kita inginkan, di mana masalah kesulitan begitu menekan saudara dan saya, seakan-akan semua rencana kita telah gagal. Saudara, yakinlah, percayalah bahwa Tuhan mengizinkan semua yang terjadi adalah untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan pasti punya alasan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Itulah sebabnya Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dimanapun kita berada, saudara dan saya saat ini, saya ingin mengajak kita berdoa, menyerahkan hidup kita kepada rencana Tuhan, supaya rencananya yang sempurna boleh tergenapi dan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan memberkati. Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus. Rencananya sungguh indah buat saudara dan saya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya apa yang Kau pikirkan tentang kami sungguh indah Tuhan. Rencanamu begitu sempurna. Ajar kami Tuhan untuk mengerti setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kami dan menyelaraskan rencana-rencana kami yang ada kepada rencana-Mu. Jika rencana kami tidak seturut dengan kehendak-Mu, maka kami berkata, kami berserah ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu hari-hari ini, mungkin mereka punya rencana untuk hari esok, untuk masa depan mereka. Tuhan, biarlah Engkau akan mengintervensi kehidupan mereka. Jangan sampai rencana manusiawi yang akan mereka kerjakan, tapi biarlah mereka boleh menundukkan rencana mereka pada rencana Tuhan, dan rencana-Mu yang akan terjadi tergenapi dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini.
Allah Roh Kudus, ajarlah kami untuk semakin hari semakin memahami setiap rencana Tuhan buat kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi orang yang bijaksana, yaitu orang yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita akan sama-sama mengangkat tangan kita pada Tuhan dan menerima doa berkat ini. Sesuai dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan segala perintah-Nya, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengalahkan segala musuh-musuhmu, segala masalah maupun segala tantanganmu, dan menjadikan kau lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu, Tuhan memberkati segala usaha pekerjaanmu, Tuhan memberkati studi dan juga masa depanmu. Tuhan Allah akan jadikan kau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu dipenuhi dengan sukacita, dengan kekudusan, dengan iman, pengharapan dan kasih, dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata, amin.